Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita kembali dan kita masuk lagi ke dalam segmen Beranda Islami ya di setiap hari Kamis. Untuk hari ini edisi 27 November 2025. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG untuk membahas tema kita di sore hari ini yang luar biasa seperti yang beliau sampaikan di pekan lalu. Kalau untuk beberapa pertemuan ke depan ini akan membahas bagian dari terapi dalam pandangan Islam ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, untuk kali ini di sore hari ini temanya adalah iman sebagai terapi. Nah, apa yang mendasari nih Pak Ustadz untuk mengambil kali ini iman ya untuk terapi sebagai terapi? Baik, Mbak Momo, mitra sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sholat itu kan wujud dari keimanan kita. Iya. Artinya kalau sholat tidak didasari keimanan tentu saja akan tidak bernilai. Makanya kemarin kan kita memperdebatkan sholat itu nomor 2 atau nomor 1. Kalau kita lihat dari rukun Islam maka sholat itu nomor 2. Yang pertama syahadat. Nah, syahadat itu adalah bentuk lain atau istilah lain dari keimanan sebenarnya. Artinya segala aktivitas ibadah kita itu berlandaskan pada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya pencipta kita, satu-satunya yang telah memberikan rizki kepada kita, satu-satunya yang ya berarti dalam hidup kita, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan kita, yang berhak untuk disembah. Itulah pengakuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman sesungguhnya. Nah, maka setelah kita mengkaji tentang sholat sebagai terapi, karena memang sholat itu paling kelihatan ya, ada gerakannya, ada bacaannya, ada zikirnya, ya kan. Nah, iman ini memang lebih menjadi fondasi bagi kehidupan kita sebagai muslim untuk kemudian juga menjadi apa bahasa kita ya, sentral. Nah, kenapa kita bisa kaitkan dengan kata terapi? Karena memang sesungguhnya kata iman, Mbak Momo, itu ada kaitannya dengan rasa aman, rasa tentram. Itulah yang menjadi dambaan bagi seorang muslim. Manusia modern sekalipun dalam hidup ini dia merindukan rasa aman. Aman secara fisik dan yang paling penting secara psikologis, secara jiwa. Ada rasa tentram dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga kalau ada orang mengaku beriman, kok hidupnya nggak tentram. Hidup tentram itu bukan berarti hidup yang tidak ada gangguan, tidak ada tangan. Bukan, Mbak. Tentu hidup ini pasti yang namanya hidup pasti akan menghadapi kesulitan. Tapi apapun kesulitannya, orang yang beriman akan menghadapinya, menjalaninya itu dengan tenang. Jadi dia itu kayak nggak gerasa gerusu gitu. Ada orang begitu tuh. Jadi kalau ini tentu evaluasi buat kita ya. Apakah iman yang ada dalam dada kita itu sudah menimbulkan rasa aman? Secara rohani tentu saja yang paling utama. Kalau dalam hidup ini kita ngaku beriman tapi dipenuhi rasa gelisah, mendapatkan sesuatu yang mungkin menimbulkan ya kesulitan, itu kemudian kita kayak gerasa gerusu, langsung terpuruk, dapat gangguan misalnya langsung ke narkoba, dapat kesulitan langsung bunuh diri, ya misalnya begitu. Nah, itu adalah wujud dari orang yang hatinya tidak punya rasa aman. Oleh karena itu, kita berani mengatakan bahwa iman itu adalah terapi yang terutama, yang terbaik dalam kehidupan. Sentralnya tadi. Karena dengan iman yang kuat itulah jiwa kita menjadi tenang. Hidup itu menjadi ya apa ya, teguh dalam menjalani kehidupan itu kayak ya nggak terombang-ambing, punya arah. Itulah iman, Mbak. Maka iman itu menjadi dasar dari orang beragama. Karena kita sebagai muslim ya tentu saja istilah inilah yang kemudian menjadi pilar pertama. Jadi agama Islam itu pilarnya ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam,
dalam pengertian ibadah dan sebagainya. Yang ketiga adalah ihsan. Nah, maka iman itu menjadi media terapi buat kita. Nah, mari kita coba kaji kenapa iman itu menjadi penting. Dalam kehidupan kita ini kan banyak tekanan ya Mbak. Iya. Kemarin kita sudah bahas. Ada kecemasan, kesedihan, ada persaingan, ada ketidakpastian, ya kan? Nah, tentu menghadapi itu kita butuh rasa tenang. Yang tentu bukan hanya kelihatannya, tapi betul-betul rasa tenang, di mana ruang ini menyentuh aspek pikiran kita, kemudian menyentuh hati kita. Nah, iman inilah bekerja sebagai salah satu bentuk terapi paling mendasar dalam agama kita. Ya tentu kemarin kita sudah bahas sholat, tapi landasan dari itu semua adalah iman. Nah, terapi keyakinan ini menjadi penting. Iman itu kan salah satu dimensinya adalah keyakinan. Keyakinan yang diikrarkan dengan hati atau ikrar yang diyakini dengan hati, kemudian diikrarkan dengan atau diakui dengan lisan, dan kemudian diikui dengan tindakan. Nah, dengan keyakinan yang tinggi, keimanan yang tinggi, maka hati kita kayak punya sandaran. Jadi kalau ada lagu judulnya Sandaran Hati, iya Pak Ustadz. Pertanyaannya, sandaran hati kita itu siapa? Apakah hanya sekedar pasangan? Oke lah, bagi seorang laki-laki tentu punya sandaran hati seorang perempuan, kemudian menjadi pasangannya. Bagi seorang perempuan punya sandaran hati yang menjadi suaminya, itulah sandaran hati. Tapi, apakah itu yang hakiki? Tentu ada sandaran hati yang lebih tinggi dari sekedar pasangan hidup. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lagu sandaran hati jangan selalu dikaitkan dengan lawan pasangan, jenis, iya. Tapi itu sebenarnya Allah, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Karena kalau kita bersandar kepada manusia itu sering kecewa. Karena manusia banyak kelemahan, ya kan? Mungkin kita punya sandaran hati, oke lah, yang spesial pasangan kita. Pasangan kita juga manusia, pasti banyak kelemahan. Tentu tidak dilarang kita mengatakan bahwa pasangan kita adalah sandaran hati, tapi kan ada batasnya, bukan yang sesungguhnya, bukan yang segala-galanya. Mungkin sandaran hati dalam menjalani kehidupan, kita berbagi, menyampaikan rasa kasih dan sayang, ayat-ayat cinta itu tentu betul, tapi tentu saja di atas itu semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin punya sandaran orang tua, tapi apa orang tua menjadi sandaran kita yang sesungguhnya dalam hidup? Tidak. Yang paling hakiki, yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang semuanya serba sempurna, serba memiliki yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan tempat bergantung. Jadi iman itu membuat seorang muslim itu memiliki tempat bergantung yang pasti. Karena kalau kita bersandar kepada jabatan, bersandar kepada pemimpin, bersandar kepada manusia, itu seperti kita punya misalnya tangga, tahu tangga ya? Iya. Tangga itu disandarkan kepada sesuatu bangunan yang mau runtuh. Iya. Nah, ketika kita naik tangga itu kan akhirnya jatuh. Itu sandaran yang kurang kokoh. Nah, itulah. Nah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memusatkan orientasi hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pada dasarnya iman itu. Maka dengan mengingat Allah, dengan menyatukan, betul-betul memfokuskan kehidupan kita hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, itulah hati kita menjadi tentram. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika hati kita punya sandaran yang kokoh, itu insya Allah kecemasan itu akan berkurang, Pak. Akan mereda.
Untuk apa sih kita cemas? Ya kan? Iya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Meskipun kita tetap berusaha. Tetapi ketika ilmu kita sudah habis, tidak bisa mengatasi itu semua. Keterampilan kita sudah dikerahkan, tapi ternyata tidak menolong. Misalnya kalau kita berobat, kita sudah mendatangi dokter yang canggih, yang pinter, teknologinya luar biasa. Tapi apakah itu semuanya bisa menjamin? Pada akhirnya seorang dokter pun bersandarnya hanya Allah yang menyembuhkan. Itulah kehidupan kita. Mau masalah mencari kesembuhan, mau mengatasi kesulitan, mau menghadapi tantangan, itu semuanya harus disertai dengan rasa iman. Tidak cukup dengan ilmu saja. Tidak cukup dengan kepercayaan diri saja. Dalam agama kita percaya diri karena percaya kepada Allah. Jadi percaya diri kita itu bukan percaya diri yang karena kita mengandalkan kekuatan kita, bukan. Kita percaya diri karena kita punya backing. Backingnya siapa? Sandaran kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang kalau hidupnya begitu tuh, insya Allah akan lebih tentram, akan lebih, ya rasanya dalam hidup ini kayak semuanya ada obatnya. Kalau kita menghadapi sesuatu, ada penyembuhannya kalau kita menghadapi sesuatu yang mungkin menyakitkan, entah itu dikecewakan orang, entah itu menghadapi kegagalan. Nah, begitu Mbak, itulah iman rahasianya. Jadi orang yang beriman itu tahu bahwa hidup ini bukan berarti tanpa tujuan. Dia hidup yang kita lalui dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu ada ujungnya. Kita mau sampai mana? Kita akhirnya kemana hidup ini? Kalau bukan iman yang memberikan jawaban, kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau ada kejadian-kejadian, ada pengalaman yang mungkin kita alami, kita harus mengaitkannya ke sana. Ada apa di balik ujian ini? Nah, begitu. Tapi bukan berarti kemudian orang yang beriman itu nggak punya semacam upaya, semacam ikhtiar. Tidak. Dia tetap punya, tapi tidak melupakan yang di atas segalanya. Itulah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dalam hidup ini ada zat yang mengaturnya, ada zat yang menentukannya, bukan hanya kita. Atau mungkin kita ibaratnya ya hanya menjalankan perintahnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau orang beriman tuh biasanya kayak gini, ya yang penting pokoknya lakukan, usahakan sekeras-kerasnya, soal hasil kepada Allah. Nah, itulah orang beriman tuh begitu. Jadi kalaupun gagal, dia akan juga ke sana baliknya. Oh, ini memang kehendak Allah. Tapi bukan kemudian menyerah, ya. Yang penting kita berserah, ya, bukan menyerah hidup ini, tapi berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu salah satu dimensinya, keyakinan bahwa kita punya sandaran yang luar biasa. Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung. Yang berikutnya Mbak, kadang-kadang dalam hidup kita ini kan kayak terasa hidup ini mau kemana sih? Hidup ini bosen ya kan kadang-kadang. Hidup ini kayaknya kok gitu-gitu. Ya bikin lelah, bikin capek. Kenapa orang begitu? Karena dia tidak punya, apa bahasa kita, punya makna. Sesuatu yang tidak berisi, yang tidak punya tujuan, yang tidak punya harga, yang tidak punya, apa bahasa kita, yang tidak ada yang dikejar gitu ya. Kosong ya, itu akan membuat hidup kita jadi tidak punya makna, tidak semangat. Kenapa orang tidak semangat hidupnya? Karena nggak punya tujuan. Ibarat layang-layang itu kayak putus, seperti film layang-layang putus. Itu nggak ada mana yang mau dituju, nggak ada sandarannya. Itulah salah satu akar dari stres manusia kita termasuk kita yang hidup di dunia modern ini, loss of meaning, kehilangan makna. Nah, iman, agama kita ini, khususnya iman, karena tema kita adalah iman sebagai terapi, itu memberikan makna mendalam bahwa hidup ini adalah sebuah amanah, kepercayaan dari Allah untuk kita jalani, untuk menyembahnya, dan sekaligus untuk menjadi khalifah, menjadi pengelola di muka bumi ini, untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan
kemakmuran dan seterusnya. Hidup ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hal yang kita lakukan itu ada nilainya. Tidak sia-sia. Ada balasannya, ada impact-nya, ada catatannya. Itulah iman. Kalau kita hidupnya sudah seperti itu landasannya, wah luar biasa itu. Begitu Mbak, sebagai pengantar dari saya. Oke, baik Mitra Lovers, itu tadi pengantar dari Pak Ustadz ya. Dan sebenarnya banyak juga yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz terkait mengenai tema kita di sore hari ini, tapi nanti dulu. Dan pastinya saya juga mengajak untuk Mitra Lovers ya yang mau bergabung bersama saya untuk bertanya tentang tema kita di sore hari ini, silakan melalui WhatsApp di 0813-2615-1049 atau line telepon kami di 621-621. Kita break sementara untuk commercial break berikut dulu. Kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami ya Mitra Lovers, masih dengan tema iman sebagai terapi. Nah Pak Ustadz sudah menjelaskan yang mengenai bahwa iman itu adalah sebagai landasan. Ketika kita bisa menerapkan itu dalam hidup, itu luar biasa untuk efeknya gitu ya Pak Ustadz. Nah kalau misalnya ada kasus seperti ini, misalnya seorang pedagang katakanlah, jadi dia itu bertanya-tanya nih, aduh hari ini laku nggak ya? Aduh hari ini gimana kalau misalnya nggak laku? Nah sikap seperti itu tuh apakah cenderung masuk ke iman yang tidak masih rendah atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau misalnya seperti itu perasaannya? Ya tentu saja semua orang pasti kadang-kadang dihantui atau dihinggapi perasaan atau pikiran seperti itu. Nah kira-kira iman itu kayak memandu supaya kita punya pikiran-pikiran yang positif, yang penuh harapan. Nah, memang kalau kita berikhtiar dalam ini berdagang, tentu ada dua kemungkinan kan. Iya. Ada gagal atau berhasil, atau gagal dulu baru berhasil. Gagalnya ada 1, 2, 3-nya berhasil. Ada yang 1, 2, 3, 4, kelimanya berhasil. Iya. Tapi ada yang langsung sukses, gagal lagi, sukses lagi. Itulah kehidupan, ya kan? Nah, ketika orang yang beriman, ketika dia menghadapi pikiran seperti itu, dia tidak akan memelihara yang negatif. Dia akan coba fokus apa yang bisa dia kontrol, apa yang bisa dia kontrol, apa usaha. Yang penting dia berusaha, dia akan berupaya. Kan hukum-hukum sukses itu kan kelihatan toh. Gimana sih supaya dagangannya laku? Promosi itu ikhtiar namanya. Tapi apakah tetangga sebelah tidak promosi? Sama-sama promosi, sama-sama ikhtiar kan? Iya. Nah, tinggal kita serahkan kepada Allah. Itulah orang beriman. Jadi dia tidak akan mengandalkan ikhtiarnya. Dia mungkin belajar manajemen, belajar marketing, belajar macam-macam. Ya kan? Tapi apakah mereka yang upayanya banyak, yang kelihatannya wah tempatnya bagus, apa itu otomatis laku? Mungkin ada orang yang ya ikhtiarnya tentu dia berusaha maksimal, tapi kan ada keterbatasan. Tapi tidaklah kok malah laku. Nah, itulah rahasia dalam hidup kita itu. Yang penting ikhtiarnya maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita serahkan kepada Allah. Jadi, ya tentulah kalau sebagai manusia biasa, kira-kira laku nggak ya? Kira-kira berhasil nggak ya? Seperti ketika ujian kan? Kira-kira lulus nggak ya? TKA-nya kira-kira kayak gitu. Iya nih, ntar lagi nih. Nah, apakah itu kemudian harus kita bahasa kita? Ini bahasa anak sekarang overthinking. Apa kemudian kita akan selalu memelihara itu? Ya tentu itu harus di-manage, dikendalikan. Nah, karena itu memang sering menjadi sumber kecemasan akan segala hal yang akan kita hadapi. Itulah. Nah, iman itu memandu itu. Ya, kalaupun ada segera dia kendalikan. Nggak apa-apa, pasti sukses, pasti berhasil. Inna ma'al usri yusra. Nah, karena iman itulah kita percaya. Oh, Allah ngomong begini, Allah berfirman seperti ini, kita percaya. Begitu. Ketika Allah mengatakan, sholatlah maka kamu akan beruntung. Ya kita sholat. Ya tentu seiring dengan ilmu kemudian kita bisa memahami kenapa kok sholat jadi beruntung ya. Tapi mungkin kalau kita belum nyampe, kita nggak usah banyak tanya, udahlah sholatlah.
sholat, udah gitu aja. Nah kadang-kadang dalam beragama itu begitu. Sesuatu yang belum kita nalar, sesuatu yang belum kita mudeng, tapi kemudian karena ini percaya dari Allah, kita lakukan saja. Ini dari Nabi, contohnya begini, udah kita ikuti aja. Nah, tapi seiring dengan kedewasaan kita, kemudian kita baru mikir, oh ternyata itu rahasianya, kenapa kita disuruh sholat. Kemarin sudah kita kaji kan, kenapa kita disuruh puasa, kenapa kita disuruh berdoa. Nah begitulah, iman tuh begitu. Jadi kayak yakin, jalani, selami gitu ya, hayati, terus ngerasa, oh ternyata luar biasa. Hatinya jadi tentram, meskipun apa yang kita lakukan barangkali tidak langsung segera menimbulkan hasil. Nah itulah keimanan. Iman dulu gitu ya. Nah, baru kemudian mikir. Tapi ya mikir itu juga tidak dilarang ya. Tapi jangan karena kita pikirannya belum nemu, kita kemudian tidak yakin. Nah, jadi contohnya begini Mbak Momo sudah pernah ke Amerika belum? Belum kan? Belum. Tapi ada kepercayaan kan, Amerika ada nggak? Ada. Padahal belum lihat sendiri. Dari mana gitu Mbak Momo yakin bahwa Amerika itu ada? Dari berita terus. Nah dari sumber yang tidak mungkin bohong, entah itu dari berita, entah itu dari televisi yang ada gambarnya kan, ada petanya kan, ada petunjuk. Nah itulah dalam hidup itu begitu Mbak. Apakah kita harus membuktikan dulu bahwa neraka itu ada, surga itu ada, baru kita menjalankan agama? Enggak kan? Nah, itu sudah ada beritanya dari Quran itu. Nah, kita yakini itu. Nah, adanya surga, adanya neraka dari kiamat. Baru kemudian kita menggali rahasianya, ya kan? Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Coba kalau nggak ada. Coba dipikir-pikir, contoh ya, di dunia ini kan banyak orang melakukan tindakan kriminal ya, kok nggak dihukum dengan adil, malah dia bisa lolos. Ada mereka orang baik malah dikriminalisasi. Nah berarti kan, oh pengadilan di dunia ini kayaknya nggak semuanya benar ini, ada yang keliru ini, ada yang salah. Enak dong kalau yang di dunia ini nggak sholat, dia berbuat kriminal, membunuh orang, kemudian bebas dari pengadilan. Nah, adil nggak kira-kira begitu? Tidak. Nah, harus ada hari akhir, harus ada pembalasan yang benar-benar adil. Itulah yang disebut dengan hari kiamat, pembalasan, pengadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jadi ngerasa lebih tentram. Oh, itulah. Jadi jangan kaget dalam hidup ini kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita idealkan. Kok ada orang perilakunya begitu ya? Itulah dunia. Kok dia dihukum, kok dia tidak ya? Itulah dunia. Nah, karena dunia itu ada keterbatasannya. Ya kan? Karena yang menjalankan manusia. Nah, nanti di akhirat itulah yang akan segala-galanya akan terbuka dengan cetowelawel, dengan adil, dengan gamblang, dengan clear. Nah, kalau kita punya pikiran begitu kan, memang ya Allah lah yang Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Itu contoh. Itu panduannya iman, Mbak. Orang kalau nggak punya iman, hidup ini kayaknya mungkin kalau cuma dipikir dengan pikiran kita, kepala kita bisa pecah itu. Karena banyak sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Kecuali dengan kita kembali kepada Allah. Nah dasarnya agama itu iman. Begitu Mbak. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan lagi ya Pak Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya. Nah berikutnya, tadi kan kita dengan pertanyaan Mbak Momo tadi kan seolah-olah ada beban ya. Ada beban yang barangkali ya dalam hidup ini kita nggak mungkin nggak mungkin kita hadapi sendiri. Nah, kita lepas beban itu, yaitu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau cemas, pasrahkan, ya. Tapi bukan menyerah loh ya, tetap kita berusaha, tapi kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apapun itu, masa depan yang akan terjadi, mau soal rizki, pekerjaan, jodoh, apapun itu. Kalau kita punya keyakinan, wah itu insya Allah akan memandu kehidupan kita sehingga insya Allah kehidupan kita akan berhasil, akan sukses.
Yang berikutnya kita bisa gali, orang yang punya iman biasanya akan cenderung memandang sesuatu itu positif. Positif. Dia akan bersyukur. Jadi yang negatif itu bukan berarti langsung kita bisa semuanya positif. Itu ada pandangan negatif terhadap sesuatu kejadian. Tapi kita coba geser fokus kita itu. Jadi hati kita itu kita arahkan untuk menerima. Ya. Itu orang yang begitu itu akan lebih bahagia. Jadi orang beriman itu, karena iman itu dia kemudian ketika menghadapi sesuatu itu akan selalu, apa bahasa kita ya, selalu bisa berpikir positif. Misalnya kita dapat nikmat tuh, kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena nikmat itu datang dari Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Tidak sombong, wah itu kan gara-gara saya. Nah, itu namanya orang tidak bersyukur kalau begitu tuh. Nah, syukur ini kalau bahasa psikologinya ya positive thinking lah bahasa kita, atau sudut pandang positif. Jangan lihat kekurangannya, tapi lihat karunianya. Apa sih yang Allah kasih kepada kita? Mungkin kita saat ini belum punya kendaraan yang kita idam-idamkan. Iya. Mungkin saat ini kita belum punya motor, belum punya mobil. Kita belum punya HP yang tercanggih. Tapi apakah nggak ada karunia lain? Kesehatan kita. Hari ini kita bisa dengerin beranda Islami begini, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil leyeh-leyeh. Sementara di sana ada orang yang rumahnya baru dibombardir sehingga dia hidup dari sela-sela kepingan reruntuhan rumahnya. Itu kan berarti kita bisa memandang positif terhadap apa yang sedang kita jalani ini. Nah, itulah orang beriman. Kenapa orang bisa bersyukur? Karena dia tahu sumbernya dari mana. Nah, begitu kira-kira. Atau misalnya dengan iman itu kemudian kita mempercayai adanya perintah dari Allah yang kemarin kita bahas itu, salah satunya sholat, ada ritual, ada ibadah, rutinitas yang kita lakukan dan itu menyembuhkan. Semuanya karena iman. Kita sholat, sembahyang, kita zikir, kita doa, itu adalah bentuk-bentuk meditasi spiritual sebenarnya. Kita nggak perlu dengan istilah-istilah yang barangkali ya mungkin ya boleh sih, tapi yang penting kita jangan meninggalkan yang spiritual gitu. Kita punya meditasi, yoga macam-macam gitu. Ya itu sebenarnya sholat itu yoga juga gitu. Tapi ya jangan niati yoga ya. Kita meyakini kita harus sujud di hadapan Allah, menyembah, itu sudah luar biasa. Tapi kalau mau dijelaskan, kenapa kok ada gerakannya, kenapa ada sujudnya, kenapa ada rukuknya? Itu kan mirip dengan yoga juga kan? Ya. Menenangkan, kemarin kita bicara sistem syaraf, nah, itu sholat. Sujud mengurangi tekanan psikologis, zikir menjadi emosi kita stabil, ya kan? Doa menumbuhkan harapan. Nah, nanti kita akan berseri lagi, Pak. Setelah ini mungkin kita akan membahas terapi zikir, kita akan membahas terapi doa dan seterusnya. Ya intinya sebagaimana kemarin kita sampaikan waktu kita bicara tentang sholat sebagai terapi kan, Nabi itu ketika mau datang waktu sholat menyuruh Bilal kan, azan kan, ya, nah kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat, sembuhkan jiwa ini dengan sholat. Nah, kenapa begitu? Karena kita punya keimanan. Kalau orang nggak punya keimanan ya nggak mungkin dia meyakini begitu. Nah, begitu Mbak kira-kira, nanti kita sambung kembali. Baik, Mitra Lovers jangan kemana-mana ya, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore hari ini. Tetap bersama Radio Mitra FM Purwokerto. Kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits, masih dalam segmen Beranda Islami bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad. Pak Ustadz, ini sudah yang bergabung di inboxnya Instagram kami ya, sosial media. Ada Mbak Lula. Dari mana itu? Kalau ini nggak tahu Pak, Instagram soalnya. Dari jauh kayaknya. Apakah kadar atau nilai iman seseorang bisa berpengaruh dalam kegiatan sehari-harinya? Terima kasih. Ya betul Mbak Lula. Jadi memang
tentu apa yang kami jelaskan itu masih koma. Iman yang seperti apa yang menimbulkan aspek terapi bagi hidup kita itu? Tentu iman yang ada catatannya, yang murni, yang terjaga. Nah, kita berangkat dari surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampuri atau mengotori iman mereka dengan kejahatan, maka bagi mereka lah rasa aman sentosa, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Al-An'am ayat berapa Pak Ustadz? Al-An'am ayat 82. Nanti dicek ya, semoga tidak salah. Baik. Nah, jadi iman itu memang dinamis, Mbak. Ada kadarnya. Kalau kata hadis, yazid wa yanqus, iman itu kadang nambah, kadang kurang, kadang tebal, kadang tipis. Itulah kadar. Jadi kalau kadar keimanannya tinggi, tentu nanti aspek terapinya, penyembuhannya pada diri kita itu akan lebih ngefek daripada yang imannya tipis. Oleh karena itu mari kita jaga keimanan, karena keimanan ini memang kadang-kadang melahirkan tuntutan-tuntutan yang sangat berat. Kadang ya sebagai ujian kan, misalnya gini ya, contoh ya paling gampang lah supaya kita gampang memahaminya. Ada seorang artis yang tadinya mungkin tidak hijab, tidak sholat, tapi kemudian dia hijrah, ya kan? Iya. Setelah berhijab, hijrah, pekerjaannya seret, tawarannya sedikit. Iya. Nah, kan berarti penghasilannya berkurang. Iya. Apakah dia akan kembali ke masa lalunya? Disitulah imannya akan diuji. Karena ada pemenuhan-pemenuhan yang memang itu sebagai konsekuensi dari ujian kita. Kita ngaku beriman, itu bukan kemudian tanpa ujian. Allah nggak akan membiarkan kita ngaku beriman. Allah akan menguji pengakuan kita itu. Jadi kemudian juga iman itu kan intinya sikap percaya sepenuhnya kepada Allah. Bukan hanya kita percaya Allah ada, Mbak, tapi kita mempercayai Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang berhak disembah. Allah lah yang segalanya buat kita. Itu namanya mempercayai. Tapi kalau Allah itu ada, itu namanya percaya. Gitu ya. Belum mempercayai. Kita ngaku Allah ada nggak? Ada. Kenapa kamu nggak sholat? Nah, karena kita nggak mempercayainya, nggak mempercayai perintahnya, nggak mempercayai sabdanya, firmannya dan seterusnya. Itulah. Jadi iman itu bukan soal percaya, tapi mempercayai Allah. Nah, maka dengan iman yang seperti itu yang terjaga kemurniannya, insya Allah akan membuat kita itu bahagia lahir batin. Nah, itulah terapi itu sesungguhnya begitu. Kalau kita yang tadinya susah, sedih, cemas, menjadi tidak, menjadi bahagia, menjadi aman, sentosa, itu berarti terapi imannya ngefek, kira-kira begitu. Karena dengan iman seperti itulah imannya menghasilkan rasa aman, Mbak. Satu kata kan, iman aman. Iya. Semakin iman, semakin aman. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, gimana tuh kok bisa ya orang beriman tapi kok mencampuri atau mengotori imannya dengan kejahatan? Itulah yang tadi. Kalau kita imannya tidak murni, tapi kemudian diikuti dengan kejahatan, tentu saja itu berarti kan pengakuannya imannya masih lip service. Kira-kira begitu. Lip service, baik. Nah, jangan sampai kita imannya hanya lip service, tapi harus betul-betul menghunjam sampai hati kita. Itu namanya iman yang tebal. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin seorang beriman kepada Allah tapi melakukan sesuatu yang tidak memperoleh ridhonya karena dia melakukan kejahatan, melanggar dan seterusnya. Tentu bisa saja karena iman itu adalah sebuah kategori yang dinamis tadi, ya kan? Artinya bisa berkembang atau menyusut tadi sudah, bertambah atau berkurang, naik atau turun, kuat atau lemah seperti arus listrik. Nah, ya kan? Artinya iman itu bukan sesuatu yang statis. Begitu sekali jadi udah
tanpa berubah. Enak aja. Kita butuh perjuangan untuk mempertahankan iman itu. Nah, kita iman itu tidak seperti bangunan fisik. Bangunan fisik saja bisa hancur ya, bisa rusak apalagi iman ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngaku beriman tapi mengotori keimanannya dengan kejahatan, itu adalah iman yang masih lemah. Nah, mari kita perkuat iman kita. Nah, kenapa kok kemudian kita sebut memang tadi kan pertanyaan kadar ya, berarti iman kita ini kadang ya tadi ada yang kuat, ada yang lemah. Karena memang iman ini kan ada di hati, Mbak, ya kan? Baik. Kan sikap hati. Hati ke bahasa Arabnya qalb. Qalb itu artinya apa? Kalbu, sesuatu yang bergonta-ganti, ya kan? Maka tidak mungkin kita beriman itu langsung jadi, Mbak. Nggak bisa. Butuh perjuangan, butuh effort. Kita tumbuhkan iman itu sehingga semakin punya efek terapi dalam kehidupan kita itu. Ya intinya ya berkembang terus-menerus semakin sempurna keimanan kita itu. Artinya sekali lagi mitra sekalian dan Mbak Lula yang bertanya, iman itu menuntut perjuangan terus-menerus tanpa henti. Iman seperti inilah yang insya Allah akan punya aspek terapeutik dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, segera, tidak terlalu lama. Kalau ada rasa sedih, rasa cemas, rasa khawatir, itu akan terobati dengan keimanan kita. Begitu, Mbak, jawaban saya. Semoga bermanfaat. Mbak Lula, sudah saya ketik jawaban dari Pak Ustadz ala kadarnya, tapi insya Allah semua sudah mencakup ya. Bahkan tadi dari surat Al-An'am ayat 82, tolong dicek juga Mbak Lula. Semoga tercerahkan untuk sore hari ini. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi ya mengenai perbincangan kita di sore hari ini Pak Ustadz. Nah, kan tadi iman itu kan tidak statis ya. Iya. Tapi dia dinamis, kadang kuat, kadang lemah, kadang pasang, kadang surut seperti ombak di laut. Betul Pak Ustadz. Nah, semoga iman kita itu ya, kalaupun mungkin pernah surut ya jangan lama-lama, segera pasang kembali, segera menebal kembali. Nah, ada kaitannya ternyata Mbak. Jadi iman itu harus terus-menerus kita perjuangkan tanpa henti. Maka ada kaitannya dengan istilah agama, Mbak. Agama kita ini apa sih sebenarnya? Agama itu ya kita bisa metaforikan itu sebagai jalan. Jadi syariah, ya kan kita sebut syariat Islam, atau thoriqoh, atau sabilillah, jalan Allah. Atau kalau dalam Al-Fatihah sirat, jalan, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Atau ada istilah minhaj. Semuanya artinya jalan, Mbak. Nah, karena kita ini kan dalam hidup ini kan beragama sedang menempuh jalan. Ya. Nah, tentu jalannya harus lurus, konsisten menuju kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak akan dapat sampai kepada kebenaran mutlak yang sesungguhnya, yang istilahnya yang benar-benar sempurna, karena kita ini kan tidak mutlak, kita ini nisbi. Nah, kita akan mencapai kepada Allah yang mutlak. Tentu ya itu akan apa istilahnya? Ya bahasanya ya intinya butuh effort, butuh perjuangan terus-menerus. Nggak mungkin kemudian kita tidak ada gangguan. Jalan itu pasti ada gangguannya kan. Jadi yang penting kita istiqomah, lurus. Nah, jadi yang dituntut itu adalah kita konsisten dan lurus dalam menjalani hidup ini dengan jalan yang lurus, jalan yang benar. Gitu. Nah, karena kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi perjuangannya adalah bagaimana kita menempuh jalan konsisten dan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dituntut dari kita, karena kita nggak mungkin 100% akan sempurna. Kan kita bukan Allah, kita itu manusia, ada keterbatasan, ada kenisbian, ada keterbatasan, ada kekurangan dan seterusnya. Yang penting kita konsisten menempuh jalan tanpa lelah, terus kita bergerak di jalan Allah menuju kepadanya. Ya. Nah, akhirnya kita merasa dekat dengan Allah. Itulah keimanan. Nah, untuk memperoleh kedekatan itu tentu saja kita butuh tadi, ya kadang-kadang kita mungkin dapat
gangguan, seperti kita jalan lah ya. Tapi kita konsisten, ada tujuannya. Nah, kalau kita konsisten, punya rasa dekat dengan Allah, itulah yang menimbulkan rasa aman tadi, rasa tentram, rasa sentosa, atau bahkan dalam bahasa agama itu, bahasa dalam hadis itu, orang yang merasakan manisnya iman. Kan kemarin kita baru bikin konten, manis pahitnya atau pahit manisnya kehidupan. Iman itu juga begitu. Kita itu kayak ngerasa, oh ternyata kayak yang lagu yang tadi ya, yang berharga apa? Iman. Iya. Ya kan? Apapun yang melekat di dunia ini nggak akan dibawa. Yang dibawa iman. Nah, yang judulnya tadi mati-mati kan? Judulnya tadi itu adalah dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja mati. Semuanya mati. Ustadz Dery Sulaiman ya kalau nggak salah ya. Nah yang kita bawa apa? Iman. Nah mari kita jaga iman kita supaya nanti ya kita hidup ini jadi kayak kalaupun ada masalah karena kita punya iman itu bisa segera teratasi. Kalau kita punya rasa sedih, rasa cemas, rasa macam-macam itu tidak akan terlalu lama karena diisi dengan keimanan kita. Jadi sekali lagi, tingkat tertinggi keimanan adalah tingkat yang apa bahasa kita ya, memang itu sangat puncak. Itu hanya nanti kita capai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk di dunia ini yang penting kita berusaha terus-menerus ya, ilmunya ditambah supaya nanti dalam hidup ini kita kayak ya punya tahu lah, bisa menjaga supaya hidupnya tetap konsisten, lurus dan sebagainya, nggak belok-belok. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers jangan kemana-mana ya, nanti kita akan closing ya? Closing. Tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto. Baik Mitra Lovers, kita masuk ke sesi terakhir untuk segmen Beranda Islami di sore hari ini. Pak Ustadz akan memberikan kesimpulan mengenai tema kita di sore hari ini tentang iman sebagai terapi. Silakan Pak Ustadz. Baik Mitra Lovers sekalian, Mbak Momo, kita coba ambil sedikit kesimpulan ya. Jadi dengan iman itu memang bisa kita tambahkan ada harapan. Jadi kita nggak akan pernah lepas dari harapan. Jadi orang beriman itu selalu punya harapan. Selalu ada harapan. Apapun kesulitannya, apapun kondisi kita. Jadi dalam hidup ini orang beriman itu tahu bahwa pintu Allah itu tidak akan pernah tertutup. Kalaupun kita dapat kesulitan, kita dapat atau kita melakukan dosa kemudian kita menyesal, itu karena punya harapan. Jadi tidak akan apa yang disebut dengan bunuh diri, putus asa, itu nggak ada kamusnya dalam orang beriman itu, karena dia selalu punya harapan. Jadi boleh kita sebut iman itu adalah terapi harapan, karena iman itu membuat manusia tidak pernah putus asa, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, tidak pernah berhenti berharap. Kalau kata Al-Quran itu wala tayasu mir rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dengan punya harapan, kita kayak punya energi Mbak dalam menjalani kehidupan itu. Jadi jauh dari kata-kata depresi, kata-kata cemas, kata-kata macam-macam lah yang membuat hidup kita ini nggak karu-karuan. Dan yang terakhir, kita bisa juga jelaskan bahwa orang beriman itu kan memasuki sebuah komunitas yang disebut dengan mukminin dan mukminat yang sering didoakan oleh khotib Jumat ya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Dengan kita menjadi orang beriman, saudara-saudara kita orang beriman, itu hidup kita itu nggak akan pernah merasa sendirian. Karena dalam keimanan itu ada ukhuwah, ada persaudaraan, ada saling menasihati, talinya iman, nah, ya kan? Kita saling mendukung dengan saudara-saudara kita, mendoakan. Itulah bagian dari terapi keagamaan kita. Tapi dasarnya keimanan. Nah, kita ya mungkin menggerakkan atau tergerak untuk membantu orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal. Tapi ketika dia beriman sama dengan kita, barangkali kemudian kita menjadi peduli. Nah, itulah kesehatan mental sebenarnya. Jadi agama ini kaya Mbak. Tips-tips yang membuat kita lebih sehat, bukan hanya secara fisik tapi secara psikologis dan secara spiritual tentu saja. Itulah tambahan dari saya. Ya sekali lagi, iman ini bukan sekedar keyakinan yang abstrak Mbak, tapi energi penyembuhan
yang itu bekerja pada pikiran kita, yang disebutkan kognitif terapi, hati kita, emosional terapi, perilaku kita, behavioral terapi, terapi perilaku, dan yang terakhir makna hidup, eksistensial terapi. Jadi dengan iman manusia tidak hanya kuat menghadapi masalah, tetapi juga menemukan ketenangan, menemukan makna dalam hidupnya, punya arah. Itulah kesimpulan kita, Mbak. Semoga kita menjadi orang yang bisa memelihara rasa iman ini. Amin. Selalu menumbuhkan dan jangan kemudian kita gadaikan keimanan kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, itu tadi sudah kita simak bersama-sama ya untuk tema di sore hari ini, luar biasa sekali. Semoga menjadi tambahan dan manfaat untuk kita semuanya. Dan pastinya untuk segmen Beranda Islami ada di setiap hari Kamis dari setengah 5 sampai setengah 6 sore. Kalau kalian penasaran dengan tema-tema sebelumnya yang pernah dibahas, kalian bisa kunjungi di kanal YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Di situ kalian bisa untuk langsung aja masuk channelnya ya. Di situ bisa kalian simak kembali untuk segmen Beranda Islami. Untuk kali ini saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.